Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Hadirin jemaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama, kita hendaknya senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana syukur ini lahir daripada sikap kita atau amal kita yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Antara zikir dan syukur tidak bisa dipisahkan. Sehingga di dalam Al-Qur'anul Karim Allah perintahkan kedua hal tersebut secara berbarengan dan berurutan. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kalian ingat kepadaku. Apabila engkau ingat kepadaku, aku pun akan ingat kepada kalian. Fadhkuruni adzkurkum, aku akan ingat kepada kalian. Dan apabila kalian ingat kepadaku, tentunya kalian akan bersyukur, berterima kasih atas segala macam limpahan karunia nikmat daripada Allah Azza wa Jalla kepada kita. Maka Allah memerintahkan washkuruli. Setelah kalian mengingat Allah, setelah kalian sadar bahwasanya apa yang kalian miliki, apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian makan, apa yang kalian kenakan, setiap perkara sekecil apapun bentuknya, itu semua pada hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya adalah nikmat, amanah, titipan, fadl, kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kalian menyadari akan hal tersebut, washkuruli, bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kalian sekali-kali menjadi orang yang ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, Allah masih berikan kepada kita kesempatan, masih berikan kepada kita kesehatan, masih berikan kepada kita kekuatan, sehingga kita bisa menyelesaikan proses tarbiyah di bulan suci, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan kebebasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan.
berbagai macam bentuk tarbiyah, pendidikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan juga disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dikerjakan di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita telah melewati semuanya. Kita telah mengerjakan kewajiban kita saum di siang harinya, dan kemudian kita pun telah mengerjakan qiyam, salat di malam harinya, dan kita memperbanyak amal-amal saleh selama di bulan Ramadan. Maka sudah selayaknya dan sepantasnya lah harapan kita di hari yang suci ini, di hari Idul Fitri ini, kita mengucapkan doa, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa ta'at. Semoga Allah menerima semua amal kita dan amal kalian semua amal saleh, semua ketaatan yang kita lakukan. Karena inti daripada setiap amal adalah makbul indallah, diterima di sisi Allah. Apa artinya kita buat amal kalau hanya sekedar mencari kemasyhuran, atau hanya karena ingin mendapatkan pujian, atau hanya karena ingin mengharapkan materi-materi keduniawian? Yang kita harapkan dari setiap amal yang kita kerjakan adalah makbul, diterima oleh Allah. Karena kalau amal sudah diterima oleh Allah, sudah cukup. Itu akan menjadi sebab Allah akan ridha kepada kita. Sehingga hadirin sekalian, yang diterima oleh Allah, yang dipandang oleh Allah, yang diperhatikan oleh Allah atas setiap amal soleh seorang, bukan hanya sekedar kuantitas banyaknya suatu amal yang kita kerjakan, tapi yang Allah lihat adalah kualitas. Kualitas ini selain daripada kaifiyahnya yang mengikuti apa maunya Allah dan petunjuk baginda Rasulullah SAW, juga termasuk adalah murninya, bersihnya niat kita dalam setiap amal yang kita kerjakan memang semata-mata hanya untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut ahsanu amala, amal yang terbaik yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima semua amal kita, setiap amal kebaikan kita kerjakan. Dan selanjutnya hadirin, sesuai daripada target, maksud, natijah, tujuan daripada tarbiyah madrasah Ramadan, dari ibadah saum yang kita kerjakan. Hadirin, apa kata Allah? La'allakum tattaqun. Kalian diwajibkan puasa itu supaya kalian menjadi orang yang bertakwa, bertambah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kalian kepada Allah bertambah, semangat kalian untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi setiap apa yang dilarang oleh Allah. Maka buktinya, ujiannya sebetulnya bukan di Ramadan. Ramadan adalah proses pendidikannya, proses trainingnya. Ujiannya adalah di 11 bulan, mulai dari hari ini sampai mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dengan Ramadan yang akan datang. Inilah ujiannya. Apakah kita bisa benar-benar menjaga meruah daripada Ramadan yang telah kita lewati, ataukah kita hanya melewatinya dengan lalu lalang segitu, seperti itu aja, kemudian selanjutnya selepas Ramadan lewat tidak ada bekas, tidak ada athar di dalam kehidupan kita, tidak bertambah ketakwaan kita kepada Allah, tidak bertambah amal soleh kita kepada Allah. Hadirin sekalian, maka yang diminta sekarang dan yang akan dipandang, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan adalah istiqamahnya kita dalam setiap amal soleh yang telah kita kerjakan selama Ramadan kemarin. Dan hadirin sekalian, orang yang istiqamah dalam amal, inilah yang akan mendapatkan janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Husnul khatimah, penutupan yang terbaik di akhir hayat kita, menjelang wafat kita. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka mengucapkan
mengucapkan Rabbunallah, Rabbku adalah Allah, Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka membuktikan ucapannya tersebut dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, dan mereka istiqamah dalam setiap amal ataupun perintah-perintah Allah tersebut. Sampai kapan istiqamahnya? Bukan sebulan, bukan 2 bulan, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang yang namanya kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka orang yang istiqamah dalam amal agama, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian menjelang datang kepada dirinya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun para malaikat menjelang dia wafat ke sisinya, yang mana waktu itu dia mungkin dalam keadaan sakaratul maut, yang mana waktu itu dia dalam keadaan tidak berdaya. Atau bisa juga ketika seorang masih segar bugar, karena kita tidak bisa lihat yang namanya maut itu tidak ikut nomor urut, yang namanya maut itu tidak berkaitan dengan adanya sakit dan hal-hal yang lainnya yang sifatnya berupa musibah ataupun kemadharatan. Hadirin sekalian, maka orang istiqamah dalam amal agama sebelum wafatnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepadanya para malaikat, bukan satu malaikat, para malaikat. Malaikat yang pernah datang waktu dia iktikaf di malam ganjil berburu Lailatul Qadar di akhir Ramadan. Waktu itu malaikat tatanazzalu, turun, bahkan berserta Sayyidul Malaikah Jibril alaihissalam. Maka malaikat yang sama, yang serupa akan datang kembali menjelang wafat kita buat orang istiqamah dalam amal agama. Ngapain mereka? Mereka akan menghibur kita. Alla takhafu wala tahzanu. Jangan kamu khawatir, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan akan diputarkan live streaming surga tempat kembali dirinya. Ini loh rumah yang sudah kamu bangun dengan zikir kamu selama kamu hidup di dunia. Ini loh semua bahan-bahan material yang kamu kirim dari sedekah, infak, zakat, semua amal, wakaf, hibah, hadiah dan lain sebagainya yang kamu kirimkan duluan ke surga. Sudah jadi rumahnya, sudah ditata taman-tamannya, sudah disiapkan segala macam perabotan-perabotannya. Ini loh detail-detail yang kamu minta ketika kamu bulan Ramadan selepas sholat tarawih, minta segala macam kenikmatan surga dengan detail-detailnya. Secara detail itu doa kamilin yang terkenalnya, yang sering dibaca di mana-mana setiap masjid dan mushola selepas mengerjakan sholat tarawih. Secara detail surga itu, kenikmatan surga disebut di situ. Sekarang sudah siap, sudah ready. Kamu tinggal masuk saja ke dalamnya. Kamu akan menuju ke sana. Nggak perlu takut, nggak perlu sedih, udah jadi. Nggak perlu bayar kredit lagi, sudah lunas. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sehingga akhirnya lupa dia. Orang tersebut, orang istiqamah tersebut, dengan pedihnya sakaratul maut, dengan rasa takutnya dia manakala nanti berjumpa dengan Israel, malaikat pencabut nyawa. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kemudian malaikat tersebut pada mengatakan, kami ini adalah pelindung kamu ketika kamu masih di dunia. Ketika kamu masih di dunia, kamu senantiasa menyebut nama Allah. Di setiap amal yang kamu buat, aktivitas yang kamu buat, kamu berzikir kepada Allah, mengakhirinya dengan alhamdulillah. Maka setiap amal yang kamu buat, kami senantiasa menjaga kamu, melindungi kamu. Dan juga kamilah yang akan menjadi pelindung, penjaga, penyambut kamu, melayani kamu nanti kelak di akhirat. Wa nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhir. Kami akan berdiri menyambut, mengistiqbal kamu nanti ketika sudah berada di depan pintu surga, seraya mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan buat kalian atas kesabaran kalian untuk taat kepada Allah selama di dunia.
maka sebaik-baik tempat kembali adalah surganya Allah Subhanahu wa taala yang akan kalian masuki. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Dan ini adalah yang terhebatnya. Kalau di dunia, kata para alim ulama, kaidahnya adalah kita ikut apa maunya Allah. Tapi nanti di akhirat, di surga, kaidah tersebut akan dibalik sama Allah. Allah yang akan ikut apa maunya kita. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa mau kamu, gua kasih semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu pengen apa? Belum sempat bahkan terucap di lisanmu, baru terbesit di dalam pikiranmu, Allah akan wujudkan semua keinginan kita nanti kelak di surganya Allah Subhanahu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kalian akan mendapatkan semua hal yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Nuzulan min ghafurur rahim. Dan ini semua hanya datang kepada siapa? Dan datang dari siapa? Yaitu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka hadirin wal hadirat, jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita menjaga nilai-nilai Ramadan, pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dalam rombolan Ramadan dimulai di bulan Syawal ini hingga 11 bulan yang akan datang. Dan terus kita akan istiqamah memperbaiki diri kita, memperbaiki iman, amal soleh kita, terus mempelajari ilmu agama, dan selanjutnya mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, dan senantiasa mengontrol niat kita di setiap awal beramal, di tengah beramal, di akhir beramal. Bagaimana supaya niat kita dalam setiap amal semata-mata karena ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan supaya Allah menerima setiap amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan hadirin sekalian, kita semuanya diberikan kemudahan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang sebagai akhir dan penutup daripada khutbah ini yang diberikan kebaikan oleh Allah? Apakah mereka yang mendapatkan harta, pangkat, jabatan? Bukan. Maka dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, baginda Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Jika Allah menghendaki hambanya dengan kebaikan, Allah akan mempergunakannya. Para sahabat belum mudeng, maka mereka tanya lagi, "Wa kaifa yasta'milu ya Rasulullah?" Bagaimana caranya Allah mempergunakan hamba Allah tersebut sebagai bentuk kebaikan bagi dirinya tersebut ya Rasulullah? Maka kata baginda Nabi, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih. Ya, tanda Allah mempergunakan hambanya sebagai bukti kebaikan bagi dirinya, yaitu adalah Allah memberikannya taufik, kekuatan, kemudahan untuk bisa mengerjakan setiap amal saleh, istiqomah terus sampai sebelum datang kematian kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal kita dan mengistiqomahkan kita dalam setiap amal saleh kita dan memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تعالى أيضا ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى أيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ضارا إلا كشفته ولا ضالا إلا هديته ولا جهيلا إلا علمته ولا كسلانا إلا نشطته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وتعليمنا وتعلمنا وخدمتنا وجهدنا وجميع أعمالنا وتمم تقصيرنا وتجاوز عن سيئاتنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا السبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وحد صفوفهم واجمع كلماتهم على الحق يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم افتح لهم فتحا مبينا. اللهم افتح لهم فتحا مبينا قريبا مجيبا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.